Ketika hidup memberi begitu banyak pilihan, saatnya buka mata dan pilih yang terbaik untuk kita. Pilihan yang terus menciptakan banyak manfaat dan dibangun dari kejujuran. Pilihan yang mengerti semua kebutuhan agar kita tak salah ambil langkah. Dimulai dari berbagi, menuai sejuta kebaikan. Saatnya memilih yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Scars Lovers, senang sekali saya Adelia Lukman menyapa Scars Lovers semua yang hari ini menyaksikan Muslimah Creative Street Fest 2020. Kalau saya ini menyapa dari Bandung, kebetulan dari Green Screen Room-nya di Radio sebagai salah satu media partnernya Scars Media juga. Hari ini adalah hari pertama ya untuk Muslimah Creative Street Fest, sesi pertama juga, dan ini adalah persembahan dari Scars Media tentunya. Tema MCSF atau Muslimah Creative Street Fest 2020 hari ini adalah Heal the World. Heal the World. Dan kita ingatkan nanti Scars Lovers ini bisa ikutan ngobrol, boleh ikutan nanya-nanya dengan para narasumber kita yang akan segera hadir. Jadi nanti bisa ikutan live chat. Sekaligus yang paling penting adalah bisa ikutan berdonasi. Karena acara ini juga diperuntukkan untuk menggalang dana untuk membantu para pejuang kita di frontline ya, yang masih berjuang dan masih membutuhkan APD, juga membantu pihak-pihak yang memerlukan karena sudah terdampak COVID-19 ini, pandemi ini tentunya. Oke, nanti caranya untuk berdonasi gampang di layar teman-teman semua, di layar Scars Lovers mungkin ada QR code. Nah itu nanti tinggal tap di situ, langsung bisa berdonasi. Oke, tentu saja acara ini juga dipersembahkan oleh Scars Media bekerjasama dengan beberapa pihak. Nanti donasinya akan disalurkan melalui dompet duafa. Ya, jadi dompet duafa ini adalah official donation partner. Kemudian juga terima kasih banyak untuk official bank partner CIMB Niaga Syariah. Ya, untuk CIMB Niaga Syariah juga official beauty partnernya dan Note Cosmetic. Oke, untuk sesi pertama ini seperti tadi sudah disampaikan, kita akan ngobrol dengan dua orang dokter ya, dua orang dokter cantik. Langsung saya mau sapa, yang pertama ada Dr. Davrina Rianda. Halo Dr. Davrina, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat, semoga rekan-rekan di sini juga sehat semua. Amin. Dan satu lagi kita sapa, ada Dr. Vita Nurvitasari. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Mbak Adel, semoga semua sehat-sehat ya. Oke. Baik, dua orang dokter cantik ini sudah hadir menemani sesi pertama kita. Kita akan bahas yang pertama adalah tentang bagaimana menjaga gizi keluarga untuk menghindari COVID-19. Ya kan, kita sudah hampir 2 bulan nih stay at home, anak-anak libur sekolah dan libur di sekolah dari rumah gitu kan ya, benar-benar menjaga supaya keluarga kita tidak terkena COVID-19 ini. Nah, tentu saja dukungan gizi juga diperlukan, betul nggak sih? Ini kita akan ngobrol dulu dengan Dr. Davrina ya. Dr. Davrina, yang ini nih sama Scars Lovers adalah gimana caranya untuk menjaga imunitas tubuh. Nah, tapi sebenarnya ada yang ngerti nggak nih imunitas tubuh itu apa sih? Boleh dijelaskan nggak dok?
Ya, oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah diundang di Streamfest ini ya gitu. Jadi sebenarnya kekebalan tubuh itu adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh kita itu untuk melawan mikroorganisme atau hal-hal yang sebenarnya akan merusak tubuh kita gitu. Jadi secara mudah seperti itu. Jadi ini sangat krusial karena kan kita dalam kehidupan sehari-hari ya terpapar, misalnya kita jajan makannya juga jajan-jajan misalnya gitu ya. Terus nanti belum lagi mungkin macam-macam gitu ya. Jadi belum lagi misalnya udaranya juga ada benda-benda yang nggak bagus di sana gitu. Jadi mekanisme pertahanan tubuh itu adalah seluruh sistem ini nih gitu yang menjaga tubuh kita supaya nggak rusak. Nah gitu. Nah secara umum sebenarnya nanti dibagi dua tuh Mbak Adel dan teman-teman. Oke, apa aja tuh dok? Pertama ada sistem kekebalan tubuh yang tidak spesifik atau yang bawaan. Jadi kalau sistem kekebalan tubuh yang tidak spesifik ini ibaratnya kayak ini pertamanya. Jadi misalnya kayak kita punya kulit gitu ya, terus kemudian di bawah kulit juga ada sistem kekebalan tubuh yang lokal kecil-kecil gitu ya, itu juga ada tuh. Jadi tuh memang rapi sekali nih sistem pertahanan tubuhnya berupa imunitas ini gitu. Jadi ada kulit, kemudian juga ada pertahanan lokal di masing-masing jaringan gitu ya. Banyak sekali. Nah tapi yang nantinya kita bilang yang lebih spesifik gitu ya, misalnya ada COVID nih ya, yang pertama kali melawan itu, tapi yang benar-benar spesifik bisa nendang COVID-nya itu adalah imunitas yang kedua, yaitu imunitas yang didapat atau yang lebih spesifik, imunitas spesifik. Nah ini yang kita mungkin sering dengar istilahnya ada antibody gitu. Jadi dia benar-benar bisa tahu nih, oh ini yang nggak bagus, ini yang harus dibuang gitu. Jadi secara umum gambarannya imunitas atau sistem kekebalan tubuh itu seperti itu. Gitu, baru ngerti juga sih dok ya. Nah terus yang mempengaruhi imunitas tubuh itu apa aja sih? Oke, ini pertanyaannya menarik sekali karena pasti kalau dicari akan macam-macam. Nah, ada beberapa penelitian yang membahas ini. Ada satu yang bagus. Jadi yang pertama itu hal yang udah ada dalam tubuh kita dan nggak bisa kita ganti. Misalnya kayak usia. Kalau usianya kan nggak bisa kita tahan-tahan ya Mbak Adel ya nambah terus gitu ya gitu. Jadi memang contohnya misalnya pas masih kanak-kanak ada proses pematangan saluran pencernaan gitu. Di saluran pencernaan kan juga ada sistem kekebalan tubuhnya di sana gitu. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak mungkin masih rentan diare, tapi nanti kalau udah dewasa harusnya sebenarnya sudah lebih matang gitu. Jadi harusnya nggak serentan diare dibandingkan anak-anak. Nanti ketika bertambah usia lagi nanti juga ada lagi tuh perubahan sistem gangguan sistem kekebalan tubuhnya gitu. Jadi bertambahnya usia tuh juga ada dinamika dari sistem kekebalan tubuh itu. Yang kedua jenis kelamin gitu. Jenis kelamin juga bisa berpengaruh. Contohnya ada beberapa sel-sel yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh yang membuat laki-laki misalnya lebih rentan mengalami penyakit jantung. Kalau perempuan misalnya lebih rentan mengalami penyakit autoimun atau dan juga kencing manis gitu. Jadi berkaitan dengan ada sel-sel di kekebalan tubuhnya juga gitu. Selain jenis kelamin, usia, kemudian juga gaya hidup nih. Nah, kalau gaya hidup gizinya gitu ya. Jadi makannya bener nggak nih gitu ya. Terus apakah merokok atau tidak gitu ya. Apakah aktivitas fisik dilakukan gitu ya, olahraganya dilakukan untuk membangun sistem antioksidannya gitu. Jadi ada hal-hal yang memang nggak bisa kita ubah, tapi ada yang benar-benar bisa kita upayakan seperti dari gaya hidup tersebut. Selain yang satu lagi adalah penyakit penyerta. Jadi memang ada penyakit-penyakit yang membuat sistem kekebalan tubuh kita lebih menurun. Secara umum seperti itu. Ini yang lagi stay at home itu kan belakangan ini lagi senangnya tuh jajan delivery gitu kan, makanan-makanan yang aduh gitu. Saya sendiri mengakui kadang-kadang jajan itu ya sembarangan aja gitu ya dok ya. Nah itu kan juga berpengaruh ya tadi, selain jenis kelamin, kemudian juga usia, kemudian itu faktor dari itu. Kalau makanan berarti faktor dari luar ya dok. Jadi ada faktor internal sama faktor eksternal ya. Gitu ya. Makanan itu istilahnya faktor yang bisa kita ubah, bisa kita upayakan. Kalau usia kan akan terjadi seperti itu. Jenis kelamin kan ya. Jadi faktor luar lah gitu ya. Oke, kalau bicara soal gizi gitu ya, sekarang semua orang tuh sepertinya panik kan. Jadi baru mulai harus jaga makanan nih. Jajan joroknya tetap sih ya, jam juga, tapi mulai menyelipkan nutrisi-nutrisi yang baik untuk makanan sehari-hari. Vitamin juga ya, terus sempat sampai langka, sampai harganya jadi naik, jadi mahal. Madu juga sempat susah didapat gitu kan, sampai ke jamu juga. Iya. Gitu sekarang semua dimakan deh. Kayaknya sehari tuh
sarapan ada multivitamin apa yang dimakan bareng sama sarapan. Nanti makan siang minum madu. Nanti sore buah sama jeruk nipis. Nanti malam madu sama apa? Wah, ya kasihan. Lengkap ya. Lengkap banget. Dan sebenarnya bicara gizi, seperti apa sih yang baik nih untuk mencegah gitu ya supaya kita terhindar dari COVID-19 ini? Oke, jadi ya COVID ini yang menariknya adalah memang dia baru muncul ya Mbak Adel gitu. Jadi masih banyak kita bilangnya area abu-abu. Jadi nggak bisa kita klaim misalnya satu ini pasti sembuh nih, itu nggak, masih susah. Bahkan nggak usah ngomongin gizinya, obatnya aja sampai sekarang juga masih terus dikembangkan dan terus diteliti gitu ya. Jadi memang banyak area abu. Tapi rekomendasi umumnya adalah sebenarnya nggak seribet itu gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menerapkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu sudah punya ada piring makanku. Jadi itu satu piring itu gambarkan sebenarnya porsi kita sehari-hari itu harus seperti apa makannya. Jadi di piring itu ada sepertiga makanan pokok, sepertiga sayur, kemudian sepertiga sisanya itu adalah buah dan juga lauk pauk gitu. Nah, cuman kan kayaknya kurang kece gitu ya. Jadi memang sebenarnya kayak ini biasa aja gitu kayaknya piring-piring ini mah kita juga biasa. Tapi coba deh kita lihat sayurnya kira-kira sepertiga nggak gitu. Jadi sebenarnya lebih tantangannya adalah kalau pedomannya akan gitu-gitu aja gitu, harus sayur harus buah, tapi bagaimana kita bisa benar-benar menerapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi pertama rekomendasinya secara umum gizi seimbang sesuai dengan tadi ada piring makanku dari Kementerian Kesehatan. Itu tadi porsi sayurnya harus sepertiga ya sekali makan gitu ya. Siap dok. Gitu. Terus kalau mie sama nasi itu sama-sama makan gitu ya, jadi jangan dikombinasikan gitu ya. Oh, mie itu tadi sahur makannya gitu dok. Nasi aduh, pakai mie dok. Nah, itu dia gitu. Jadi sebenarnya rekomendasinya ada dan murah gitu. Cuman kadang-kadang kita ngerasanya kurang gitu. Padahal sebenarnya harusnya kalau diterapin itu harusnya itu juga sudah cukup untuk menjaga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan gitu. Nah, dari WHO itu kalau kita baca rekomendasi juga sama aja sebenarnya. Pertama makan makanannya harus yang sayurnya harus ada sayurnya, harus ada buahnya. Hindari makanan yang berproses. Misalnya kadang-kadang kita mau cepet, kita adanya langsung aja nugget terus sosis kita langsung goreng gitu ya cepet ya. Tapi sebenarnya kalau makan itu berproses, walaupun tulisnya nggak ada pengawet, tapi dipertahankannya itu biasanya pas menggunakan garam yang tinggi gitu. Jadi makanya di makan-makan berproses itu sebenarnya tinggi garam yang nggak bagus untuk tubuh kita. Kalau dari penelitian terbaru juga banyak dihubungkan sebenarnya kondisi-kondisi penyakit tidak menular seperti misalnya kencing manis, kemudian hipertensi atau darah tinggi itu dihubungkan dengan risiko COVID yang lebih buruk nantinya gitu. Jadi gejalanya akan lebih berat gitu. Jadi itu juga sebenarnya membantu kita secara tidak langsung gitu ya supaya kita juga nggak dapat penyakit-penyakit hipertensi, kemudian kencing manis dan lain sebagainya itu yang bisa jadi resiko ke COVID juga gitu. Terus kemudian minumnya juga itu sebenarnya minumnya juga udah ada di panduan Kementerian Kesehatan itu 8 sampai 10 gelas. Kalau perempuan itu sebenarnya dewasa 2.300 liter, kalau laki-laki 2.500 liter. Mililiter maaf, 2.300 ml dan 2.500 ml gitu. Terus kemudian di piring makanku juga ada tulisannya batasi penggunaan garam, gula dan minyak. Garam itu sebenarnya harusnya hanya 1 sendok teh. Kemudian kalau gula sebenarnya di total dalam sehari itu harusnya hanya 4 sendok makan dan minyak itu 5 sendok makan gitu. Jadi sebenarnya itu adalah rekomendasi yang sangat umum, tapi bagaimana kita bisa menerapkannya. Nah pertanyaannya, sama makan di luar. Harusnya sebenarnya direkomendasikan untuk dihindari. Kenapa? Karena ketika kita makan di luar, pertama, dia bisa jaga jarak 1 meter gitu kan, nanti jauh-jauhan aja gitu duduknya gitu. Ntar pakai masker segala macam. Tapi kan nanti pas makan nggak mungkin kan kita makannya pakai masker gitu kan, nggak mungkin. Terus yang kedua lagi penularannya dari COVID-19 itu dia kan sampai sekarang masih disebutnya droplet. Jadi droplet itu artinya kalau kita ngomong itu ada yang nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan itu jatuh tuh. Kalau droplet tuh kayak lebih berat gitu ya, jadi dia berat. Nah kita nggak tahu tuh apakah di mejanya atau di piringnya tuh ada dropletnya, karena kan kita nggak mungkin makan pakai mikroskop dulu gitu ya, dicekin ada di tesnya gitu ya, kan nggak mungkin gitu. Jadi makanya sebaiknya makannya di rumah. Kalau yang terakhir, apakah perlu suplemen? Apakah perlu? Sebenarnya saat ini masih dalam penelitian. Jadi saya juga ada Instagram Lab Pintar, itu kita pernah bahas ini. Jadi penelitian kita udah coba cari penelitian yang sedang berjalan. Memang ada beberapa yang sedang berjalan. Contohnya misalnya penggunaan vitamin C, penggunaan vitamin D. Kemudian tadi Mbak Ado sempat nyebut madu.
Madu juga sebenarnya lagi diteliti, cuman madunya bukan madu sembarangan kayak gimana, bukan madu ini aja lah, madu ini aja gitu, tapi memang mereka sudah menggunakan madu itu di penelitian sebelumnya gitu, karena kan madu nanti ada yang ditambah mungkin gulanya apa beda-beda gitu ya. Jadi itu juga sedang diteliti. Terus jamu dengan traditional Chinese medicine itu juga lagi diteliti juga. Kalau yang direkomendasikan saat ini itu 4 sebenarnya, tapi ini belum bilang suplemen, tapi baru memastikan bahwa 4 nutrien ini ada vitamin C, vitamin D, zinc, dan vitamin E. Oke, vitamin C, vitamin D, zinc, dan vitamin E. Vitamin E ya? Ya, gitu. Jadi mungkin kalaupun misalnya mau suplemen, malah sebenarnya yang lebih lengkap itu yang lebih bagus gitu. In case kita ngerasa makanan kita kurang memenuhi dari asupan-asupan yang harusnya direkomendasikan. Oke, saya coba rekap lagi. Mungkin dari Scott Lovers juga ada yang agak telat gitu ya. Apa aja tadi kata dokter apa ya? Oke, yang pertama tadi rekomendasi dari piring makanku ya, Kementerian Kesehatan, piring makanku ya. Itu sepertiga makanan pokok, sepertiganya adalah sayur benar ya? Benar, betul. Terakhir lagi adalah sepertiga sisanya lauk pauk dan buah ya. Gitu. Terus tadi yang saya tangkap juga bahwa asupan garam sehari hanya boleh 1 sendok teh. Ya. Untuk gula hanya boleh totalnya ya dalam sehari. Totalnya dalam sehari. 4 sendok makan. Iya, itu pun ya di dalam makanan kita kan juga suka ada ya. Makanya tantangan ketika kita mau nurunin konsumsi bubble tea gitu kan. Iya bener. Itu 1 kali kita minum itu sama aja 1 porsi makan, tapi isinya gula semua gitu. Makanya jadi bisa kilokalorinya bisa mencapai 300, itu hampir sama kayak kita makan besar biasa, hampir sama ya. Jadi tantangannya di situ. Tantangan banget, apalagi lagi bulan Ramadan ini kita lagi sahur. Kalau udah buka puasa tuh kan menunya segala macam aja ya dok ya. Kalau nggak ada gorengan nggak lengkap gitu ya. Gorengan, manis betul. Gimana nih? Padahal kita sudah menjaga imunitas melalui satu-satunya dengan asupan gizi yang seimbang itu tadi ya. Iya betul. Seperti dokter bilang kan, untuk yang memiliki penyakit tertentu yang berpotensi bisa menaikkan resiko COVID-19 itu juga harus dijaga banget. Yang memang sudah punya diabetes, yang memang punya tekanan darah tinggi itu harus makin jaga banget sekarang nih lagi musim pandemi COVID-19 ini ya. Oke, buat Scott Lovers yang mau ikut bertanya boleh banget loh ya. Nah, tinggal di YouTube channelnya langsung komen aja mau tanya apa, nanti akan saya sampaikan. Mau berkaitan dengan gizi boleh, nanti setelah itu kita bakal ngobrol juga tentang kesehatan gizi ya. Nah, kalau yang namanya anak dengan dewasa tadi faktor usia juga berpengaruh ya. Berarti untuk menjaga imunitasnya apakah berpengaruh juga kalau anak-anak gimana, misalnya makanan makannya apakah sekarang nih lagi musim pandemi ini harus dibanyakin atau gimana sih? Oke, kalau untuk makanan itu rekomendasinya sama sebenarnya. Jadi makannya harus makanan yang segar. Jadi kita benar-benar masak dan tidak pakai makanan berproses gitu ya. Makanan berproses itu contohnya misalnya yang instan gitu ya. Kalaupun kita kasih cemilan itu jangan cemilan harus yang sehat gitu ya, jangan cemilan apa gitu kan yang biskuit manis gitu. Cemilan sehat apa contohnya dong? Buah sayur dong ya, buah-buahan ya, buah-buahan. Oke. Boleh nggak sih kayak buah-buahan tapi dikasih dippingnya mayo gitu, boleh nggak sih kalau kayak gitu dong? Kalau buat siapa nih? Buat anak-anak, biar mereka happy gitu kan? Iya, sebenarnya ada salah satu, sebenarnya di luar COVID, tapi masa kanak-kanak itu adalah masa pembentukan preferensi kita tuh, kita bilangnya threshold, kita suka garamnya itu seberapa banyak, itu dibentuk pas anak-anak. Jadi misalnya pas dewasa, kok misalnya kamu kok nggak suka sih makanan-makanan nyemil-nyemil gitu, terus mungkin pas masa kanak-kanak dia dibentuk supaya dia nggak begitu prefer ke yang manis sama yang berasa gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu concernnya sih gitu. Jadi kalau emang bisa buah aja ya sebaiknya sih yang karena pembentukan preferensi iya. Dan kalau untuk anak-anak mungkin tambahannya adalah ASI eksklusifnya gitu. Selama ibunya tidak masuk dalam OD orang dalam pemantauan, pasien dalam pemantauan ataupun konfirmasi COVID, dia sebenarnya tetap harus diberikan ASI eksklusif. Walaupun memang sudah terkonfirmasi, sebenarnya mungkin ada caranya, tapi ini harus dikonsultasikan dengan penanggung jawab, dokter penanggung jawab.
Dan jangan lupa untuk anak-anak juga tetap kita edukasi, kita kasih tahu harus cuci tangan gitu ya, pakai masker gitu, karena sebenarnya itu adalah kunci utamanya dalam pencegahan coronavirus gitu. Oke. Nah dok, yang bikin penasaran juga nih, kenapa ya kok bisa ada orang yang tanpa gejala gitu, tapi begitu dites itu dia positif COVID-19? Itu kenapa tuh dok? Oke. Jadi kenapa sih bisa muncul gejala gitu ya di COVID gitu? Jadi sebenarnya misalnya gejala sesak gitu ya atau batuk-batuk itu upayanya untuk mengeluarkan kayak ada dahak-dahak itu, dia mau sebenarnya itu upaya pertahanan tubuh gitu. Jadi dia mau ngeluarin dengan cara batuk. Nah sesak juga, sesak itu kenapa bisa ada sesak batuknya? Karena ketika terinfeksi, jadi COVID-nya itu infeksinya di sel paru. Nah di parunya itu ketika virusnya masuk, dia akan mengaktifkan sistem pertahanan tubuh yang lokal di sana. Nah jadi dibikin kayak ada peradangan di parunya, makanya muncul gejala sesak gitu ya, karena parunya istilahnya meradang gitu ya, dan nanti akhirnya mau batuk untuk mengeluarkan dahaknya dan segala macamnya. Nah kenapa bisa ada yang tanpa gejala? Mungkin salah satunya adalah pertahanan tubuhnya cukup baik gitu, sehingga tadi dari yang pertahanan tubuh yang non spesifik gitu ya, kemudian spesifik itu berjalan dengan cukup baik gitu, sehingga gejala yang ada di dalam tubuhnya tidak berat munculnya gitu. Sebenarnya ini masih banyak sih penelitian yang meneliti ini gitu, tapi kalau yang beberapa yang udah cukup banyak diketahui adalah ketika seseorang itu ada komorbiditas atau penyakit penyerta seperti darah tinggi, kemudian kencing manis gitu ya, stroke, itu umumnya gejalanya jadi lebih muncul dan lebih berat. Gitu. Jadi mungkin ya tanpa gejala itu salah satunya mungkin karena sistem kekebalan tubuhnya masih baik gitu ya, kemudian tidak ada penyakit penyerta, itu mungkin salah satunya, tapi ini masih banyak diteliti gitu. Jadi itu pentingnya, makanya kita nggak bisa ngandelin kalau kamu nggak batuk berarti kamu nggak COVID, nggak bisa kayak gitu, karena bisa ada yang tanpa gejala. Oke, jadi intinya tetap dengan imunitas tubuh itu juga akan sangat berpengaruh ya untuk mencegah kita dari terpapar atau terkena COVID-19 ini. Betul, ya. Betul. Mungkin saran saya adalah rutin cek suhu aja, karena demam tuh adalah yang paling umum ditemukan gitu. Jadi kalau bisa tiap hari cek suhu aja. Oke, itu aja dulu ya, cek suhu dulu. Oke. Dan apa lagi dok? Ya, dan tadi cek gejala-gejala juga sih. Jadi kayak batuk, flu, pokoknya jangan diremehkan gejala sekecil apapun. Oke, baik. Nah, sekarang kita boleh diambil dulu beralih ke dokter kita ya, Dokter Delfina. Terima kasih ya. Ya, siap, sama-sama. Sesi dijawab, itu sudah ada pertanyaan juga dari Scarf Lovers. Sambil boleh dong, Dokter Delfina boleh disapa dulu Scarf Lovers-nya, diajak konsultasi, ada QR code nih yang ada di layar. Boleh diajak dulu. Iya, jadi Scarf Lovers yang sedang menonton ini, gitu, yuk kita sama-sama nih mumpung sambil nunggu waktu buka gitu ya. Ini kan puasa, insya Allah nih amal ibadahnya nih dilipat gandakan gitu ya gitu. Jadi semoga teman-teman bisa tergerak hatinya ikut berdonasi. Sudah ada QR code-nya, sudah tinggal disorot aja gitu ya. Jadi tinggal diproses. Yuk sambil nunggu waktu buka ya. Berbanyak amal ibadah. Terima kasih Dokter Delfina. Nanti kita balik lagi ya. Oke, sekarang saya mau menyapa Dokter Vita Nurvitasari. Dokter Vita masih ada? Halo, masih. Suaraku jelas kan? Jelas banget. Dari tadi juga di layar kelihatan kok wajahnya ikut senyum dan manggut-manggut. Manggut-manggut. Bagian jajanan nggak sehat. Jajanan nggak sehat, betul. Oke, Dokter Vita, ini kalau kita sedang masa pandemi ini, yang namanya kesehatan secara umum harus tetap dijaga tadi dari imunitas tubuh itu secara keseluruhan ya. Kalau kita spesifik bicara sesuai dengan kompetensi dokter kita nih sebagai dokter gigi ini juga kan krusial banget ya gitu. Iya, betul sekali. Asupan gizi yang baik, kalau giginya rusak nggak bisa makan gak nikmat, betul nggak dok? Betul, benar. Jadi memang rongga mulut kita ini adalah gerbang utama kita mengolah makanan. Jadi pastinya memang organ yang sangat penting yang harus kita jaga. Apalagi di masa pandemi ini, beberapa dokter gigi tidak bisa praktek. Tadi udah dijelaskan sama Dokter Delfina ya, karena penyebab utama penularan virus corona ini dari droplets. Di mana droplets ini ada di saluran pernafasan dan terutama yaitu air liur yang ada di rongga mulut kita. Dan droplets ini kan tidak terlihat sama sekali ya. Dan lebih berbahayanya, kenapa sih ke dokter gigi itu lebih baik ditunda dulu? Karena memang itu kan ya
Kenapa sih sekarang ditunda padahal mungkin masih banyak yang membutuhkan pelayanan kesehatan gigi? Karena memang tadi droplets tadi itu kan adalah partikel kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata. Apalagi dokter gigi menggunakan bur kecepatan tinggi, di mana si partikel droplets tadi dibuat partikel lebih kecil lagi, namanya airborne, di mana airborne ini bisa berterbangan di udara, dan apabila si partikel kecil ini berterbangan ini bisa membawa virus COVID-19 dan bertahan di udara selama 8 jam. Oleh karena itu, kenapa sih sekarang kita harus banget menjaga kesehatan gigi dan mulut kita? Karena kita nggak bisa sembarangan ke dokter gigi untuk keadaan sekarang. Mungkin yang dulunya rajin untuk kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali, ya sekarang harus ditunda dulu. Karena memang hanya kasus-kasus emergensi saja yang diterima di dokter gigi. Gitu, Adel. Aduh, sempat sedih juga nih yang kemarin sedang treatment, jadinya harus ditunda dulu ya. Biasanya kan udah appointment untuk nanti datang lagi, misalnya sebulan lagi. Dan sekarang nggak bisa betul. Ya? Nggak bisa, tapi memang. Nah, terus kalau kita sakit gigi gitu, kita harus gimana dong? Ada langkah-langkah yang bisa dilakukan dulu nggak di rumah sebagai pertolongan pertama? Iya. Jadi untuk keadaan sekarang kita membuat kriteria pasien yang bisa dilakukan tindakan di dokter gigi. Jadi mungkin aku jelasin dulu tindakan emergensi apa yang bisa dikerjakan untuk keadaan sekarang. Jadi untuk keadaan sekarang ada 4 jenis tindakan yang bisa dilakukan, yaitu apabila pasien merasakan nyeri yang sangat hebat. Kalau dari angka skala 1 sampai 10, mungkin kalau kita merasa ini udah sangat sakit, dari skala itu 5 sampai 10 sakitnya, itu memang sudah harus ke dokter gigi. Dan nanti di dokter gigi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan karena prosedur pengamanannya justru lebih berlipat karena droplets langganan di klinik dekat rumah. Mungkin bisa minta nomor teleponnya dan minta konsultasi online dengan dokter gigi terdekat, dan mungkin dokter gigi akan meresepkan obat analgetik. Kemudian ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan yang tradisional, seperti mungkin kumur-kumur dengan air garam, karena memang itu sebagai antiseptik alami, bisa untuk membantu peradangan yang ringan, tentu saja untuk yang ringan aja. Kemudian bisa dibantu dengan nanti akan diberikan edukasi cara menjaga kesehatan giginya dengan cara sikat gigi yang baik dan benar, dan sikat gigi di waktu yang benar. Karena banyak banget orang yang sikat gigi, katanya, dok saya tuh udah rajin loh sikat giginya, tapi kok gigi saya masih jelek, masih berlubang, masih banyak karang giginya. Ternyata cara sikat giginya salah dan waktunya juga salah. Mungkin aku bisa kasih tips kalau untuk sikat gigi ya, itu baiknya itu pagi. Kalau misalnya sekarang mungkin puasa ya, bisa setelah sahur, dijedakan setelah makan 15 menit. Itu saat yang paling baik untuk sikat gigi. Karena pH di rongga mulut kita tuh sudah normal. Sedangkan pada saat malam hari, mungkin setelah sholat tarawih mau makan, boleh dijedakan lagi 1 jam setelah makan malam. Kenapa penting sekali buat kita sikat gigi pada saat malam hari dan juga pagi hari setelah kita makan? Karena jarak untuk kita makan lagi itu masih lama dan mulut kita itu kan tidak dipergunakan untuk makan. Jadi keadaan mulut kita kering, dimana sebenarnya mulut kita kalau kering itu bakteri senang. Jadi kalau bakteri itu berkembang biak, dia akan menghasilkan zat asam yang akhirnya dapat menyebabkan gigi berlubang dan bau mulut. Apalagi bulan puasa, pasti kita kan sering yang ngerasain bau mulut, kok nafasnya nggak segar. Mungkin salah satu penyebabnya karena dari plak sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan dengan baik saat sebelum tidur ataupun setelah sahur. Jadi mungkin tipsnya bisa gigi gitu. Oke, dok, tapi tetap ada kan di rumah sakit dokter gigi yang bertugas? Masih ya. Tapi memang hanya tindakan emergensi saja. Jadi tadi yang nyeri hebat, kemudian perdarahan yang berat, kemudian kontrol pembersihan karang gigi yang bersifat masih bisa ditunda, pasti tidak diterima di rumah sakit. Oke. Kalau kita masuk dalam kategori kondisi darurat itu tadi, kita harus ke rumah sakit. Nah, apa yang harus dilakukan nih? Harus pakai baju ini juga kan? Harus pakai APD gitu? APD gitu ya? Atau Sebenarnya
Oke, kalau untuk pasiennya sendiri perlindungan dirinya cukup dengan masker. Mungkin kalau yang punya face shield sekarang udah banyak ya dijual, atau topi yang ada penutup mukanya itu bisa digunakan. Tapi untuk pakaian masih biasa aja. Tapi mungkin kalau misalnya yang sakit orang dewasa tidak perlu membawa anggota keluarganya untuk menemani. Jadi cukup sendiri aja. Ini apabila kasusnya emergensi sekali, karena kemungkinan besar pun kalaupun nanti di ruang tunggu tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke ruangan. Dan kemudian kita juga harus cek apakah kita sehat, tidak ada gejala demam, batuk dan pilek. Kemudian tidak berkontak dengan orang suspek corona, dan sebenarnya agak susah ya karena tadi memang banyak sekali orang tanpa gejala. Nah ini memang harus benar-benar kita informasikan ke pasien tersebut. Kemudian nanti setelah di ruangan dokter gigi, nanti dokter gigi akan memberikan perlindungan ke pasien dengan diberikan kacamata penutup, jadi air liurnya tidak masuk ke anggota mata dan hidungnya. Kemudian sebenarnya sekarang untuk tindakan sekarang misalnya dibutuhkan sekali pengeboran, nanti di rongga mulutnya akan ditutup alat namanya rubber dam supaya air liurnya tidak keluar, dan memang prosedurnya agak lebih ribet dibandingkan pasiennya. Untuk dokternya sendiri pun juga perlindungannya sangat ketat karena menggunakan level 3, APD level 3, dan itu ada penutup kepala sampai penutup kaki. Jadi memang sangat disarankan sih tidak ke dokter gigi dulu, dengan kita merawat kesehatan gigi mulut dulu di rumah, jadi tidak terjadi penyakit yang memerlukan tindakan. Oke, tapi tetap kalau butuh, misalnya tadi sakit gigi, butuh obat, analgesik, itu tetap harus sesuai rekomendasi dari dokter ya, dengan konsultasi online ya. Betul. Sembarangan beli obat aja terus minum itu. Iya, dan ya dok ya. Betul, karena sekarang banyak yang dijual obat di apotek, apalagi antibiotik. Biasanya pasien suka pinter sendiri, dia udah beli obatnya. Mungkin dokter Davrina juga tahu ya, pasien karena dia biasa mungkin waktu sakit dikasih obat ini sama dokternya sembuh, dan dia akhirnya beli obat yang sama, padahal belum tentu dosisnya betul, karena untuk antibiotik sendiri kan sangat berbahaya kalau dosisnya tidak sesuai gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter. Kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Sudah banyak juga yang titip pertanyaan. Terima kasih Scout Lovers. Jangan lupa untuk ikut berdonasi juga. Ada QR code yang tampil di layar, bisa langsung di-tap. Di situ bisa langsung berdonasi ya. Dan nanti juga akan disalurkan kepada Dokter Group Alpha. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Yang pertama untuk Dokter Davrina. Ini bagaimana mengurangi stres? Ada nggak makanan untuk mengurangi stres ya di musim pandemi ini? Kan banyak yang jadinya stres ya karena bisa keluar rumah, memikirkan pekerjaan yang juga mungkin sekarang sudah dirumahkan gitu kan, banyak lah hal-hal yang menyebabkan stres. Ada nggak sih dok makanan yang bisa bikin kita turun level stresnya? Silakan Dokter Davrina. Oke, ada nggak nih, hebat banget ya makanannya bisa nurunin stres gitu ya. Ada nggak ya? Jadi sebenarnya ya sebenarnya sih di penelitian sih ada gitu beberapa, tapi masih belum kita bisa rekomendasiin ke umum sebenarnya gitu, karena masih dalam tahap penelitian. Karena nanti takutnya orang mikir makan ini aja udah pasti kita terbebas dari stres gitu ya gitu. Padahal sebenarnya masih diteliti. Jadi misalnya kayak makanannya harus diverse, jadi harus beragam gitu ya. Mengkonsumsi makanan yang lebih rendah kalori gitu ya, rendah gula sederhana gitu ya, banyakin yang berserat gitu. Jadi sebenarnya di beberapa penelitian tuh banyak ditemukan yang makanannya sehat gitu ya, diverse gitu ya, ada sayurannya, ada lauk-pauknya, ada makan pokoknya. Itu karena ternyata ada hubungannya dari usus ke otak gitu, ternyata ada, dan itu disebutkan hipotesisnya adalah ini bisa nih kayaknya, tapi sebenarnya itu belum tegak. Jadi sejauh ini sih mungkin begini aja, kalau misalnya makanannya sehat harusnya insya Allah nggak mudah sakit gitu. Nah ketika kita nggak bergejala, karena kalau sekarang kan batuk dikit udah stres ya bawaannya ya, jangan COVID gitu ya. Terus ada anggota keluarga yang bersin dikit udah kayak orang yang kita langsung disuruh karantina. Karantina sendiri. Iya benar gitu. Jadi sebenarnya sih kalau kita menjaga kesehatan fisik gitu ya, itu juga kita membantu supaya kita juga nggak gampang stres juga gitu.
memang apalagi di eranya lagi social distancing ini gitu, di rumah aja nggak kemana-mana tuh kayak suntuk banget gitu ya rasanya. Jadi memang selain kesehatan fisik gitu yang tadi sudah banyak kita sebut dari saya dan juga dari dokter Vita, tentu saja sebenarnya kesehatan mental juga harus dijaga gitu. Nah, oke. Selanjutnya gantian untuk dokter kita dulu ya. Nah, dokter kita ini ada yang nanya, bagaimana kita tahu skala sakit gigi kita sudah masuk darurat atau masih bisa ditangani sendiri? Nah, terus selain kumur dengan garam, penanganan apa lagi yang bisa dilakukan jika sakit gigi di masa pandemi? Oke, untuk skala sakitnya biasanya sih bisa kita rasakan tuh misalnya kita udah nggak bisa tidur. Terus untuk makan juga sudah terganggu. Biasanya itu udah skala 5 sampai 10 dan itu udah berdenyut sekali. Jadi sakitnya itu tanpa rangsangan. Bisa lagi diem juga udah sakit. Itu udah pasti di atas 5. Kemudian kalau misalnya kita minum minuman yang dingin dan itu baru linunya, nah itu udah termasuk tindakan yang harus dilakukan di dokter gigi. Untuk yang skala sakitnya 1 sampai 5, kita bisa melakukan tindakan di rumah tadi. Selain kumur-kumur dengan air garam, kita melakukan pembersihan di area yang sakit dengan sikat gigi, menggunakan bulu sikat yang halus, kemudian bisa menggunakan obat kumur yang non-alkohol, kemudian bisa juga menggunakan benang gigi. Karena biasanya rasa sakitnya itu terjadi karena ada makanan yang mungkin nyelip di antara giginya. Karena apalagi ini kan lagi bulan puasa, makanan banyak yang manis, banyak yang lengket, dan akhirnya masuk ke sela-sela gigi dan menekan gusinya. Mungkin harus belajar cara menggunakan benang gigi atau dental floss. Karena biasanya orang tuh lebih familiarnya pakai tusuk gigi. Padahal itu alatnya lumayan membuat sisa-sisa makannya itu justru menekan ke gusinya, bukan mengeluarkan. Nah itu mungkin banyak yang salah kaprah dan akhirnya malah harus diukur dan kita masukin benangnya karena udah ada pegangannya, jadi itu sangat mudah digunakan. Mungkin bisa menggunakan cara-cara tersebut, dibantu konsultasi online dengan dokter, nanti dokternya akan memberikan resep obat yang sesuai dengan keadaannya gitu. Lanjut lagi untuk dokter Datrina lagi, kalau vitamin C ya, dengan kadar tinggi seperti 1000 cc, apakah itu aman, dok? Oke. Jadi kalau untuk C sendiri sebenarnya batas asupan sehari-harinya itu sebenarnya 2000 mg. 2000 mg itu batas asupan sehari-hari. Jadi kan vitamin C bisa dari minuman, kemudian dari makan makanan gitu ya sumbernya. Nah, kalau 1000 gimana nih? Sebenarnya kalau udah di atas 1000 dan di atas 1000 nanti dia absorpsinya turun sebenarnya gitu. Jadi memang sih kalau misalnya masih 1000 mg harusnya aman, kecuali pada beberapa orang tertentu seperti misalnya ada penyakit ginjal kronik, kemudian juga ada orang-orang yang berisiko batu ginjal misalnya, kemudian juga ada penyakit seperti hemokromatosis, itu dia harus ada penyesuaian dosis vitamin C-nya. Tapi harusnya kalau tidak melebihi 2000 mg itu harusnya aman. Oke, satu lagi, tadi kalau vitamin, sebenarnya berapa gram vitamin yang harus dikonsumsi di masa pandemi seperti ini untuk daya tahan tubuh? Tadi kan selain vitamin C, ada vitamin E dan vitamin D, juga ada zinc, itu berapa yang harus dikonsumsi? Oke. Kalau yang benar-benar yang direkomendasiin gitu ya, benar-benar rekomendasiin itu harus suplemen itu sebenarnya sampai saat ini terkait COVID ya, itu sebenarnya belum ada, tapi cuma dibilang gini, vitamin E itu harus cukup dengan range itu sekitar 130 mg sampai sekitar 800 mg gitu. Terus kemudian kalau vitamin C gitu itu harus minimum itu sekitar 200 mg sampai sekitar 2000 mg gitu. Jadi masih kisaran. Jadi mungkin bisa dicari. Saya pernah post ini di Lab Pinter, nanti bisa dilihat. Mungkin kalau mau saya bacain isinya, vitamin E itu 134 mg sampai 800 mg, vitamin C itu 200 mg sampai 2000 mg, vitamin D itu 10 mikrogram sampai 100 mikrogram. Tapi mungkin vitamin D sebenarnya lagi banyak diteliti. Kemungkinan vitamin D yang digunain untuk mencegah kemungkinan, tapi masih lagi banyak diteliti dan akhirnya vitamin D dosis tinggi, tapi kita belum bisa rekomendasiin. Kemudian zinc itu 30 mg sampai 220 mg. Nah, caranya adalah kalau kita punya multivitamin, kita cek kisarannya ada di sana nggak? Jadi nanti makanya sebenarnya lebih recommended kalau dia lebih lengkap si vitamin teralatnya.
Oke. Satu lagi pertanyaan terakhir ini untuk dokter kita. Apakah berkumur menggunakan mouthwash itu penting? Lalu bagaimana tanggapan dokter yang katanya mouthwash ini bisa merusak enamel gigi? Oke, jadi penggunaan mouthwash ini merupakan alat bantu tambahan untuk membersihkan gigi. Karena mouthwash ini tidak bisa menggantikan peran sikat gigi. Jadi ada tuh pasien aku pernah bilang, "Dok, saya tuh nggak suka sikat gigi, tapi sukanya pakai mouthwash." Sebenarnya membersihkan nggak sih? Ya nggak bisa, karena tetap kita membutuhkan alat mekanik buat membersihkan plak. Karena plak tadi itu kan lengket, jadi nggak bisa kita hanya dengan membilas dengan mouthwash saja, dan bisa dipilih mouthwash yang non alkohol karena biasanya kalau mouthwash dengan alkohol itu membuat mulut kita lebih gampang kering, dan tadi kan kalau mulut kita kering bakteri itu berkembang biak, justru lebih senang dia di rongga mulut dan akhirnya menyebabkan masalah pada gigi berlubang dan akhirnya tumbuh jamur. Jadi penggunaan mouthwash juga harus sesuai dengan petunjuk, jadi tidak boleh terlalu sering juga gitu. Dan tadi pertanyaan keduanya tentang Bisa merusak enamel gigi katanya mouthwash. merusak enamel gigi. Sebenarnya untuk penggunaan mouthwash apabila digunakan sesuai dengan anjurannya dan misalnya sehari 3 kali, yaitu akan merusak karena kan itu zat kimia. Sama dengan kita sikat gigi. Terlalu sering sikat gigi pun juga bisa merusak enamel. Jadi perlakuan kita kepada gigi kita itu juga harus sesuai dengan petunjuk. Misalnya sikat gigi ya cukup aja 2 kali sehari, nggak perlu 5 kali. Jadi sama dengan obat kumur karena dia bahan kimia, tentu saja kalau digunakannya terlalu sering ada efeknya ke enamel. Ya, ini dok karena kan sekarang cuci tangan juga lebih sering, sikat gigi juga lebih sering juga, atau juga berkumur terus gitu kan. Berkumur terus. Jadi berlebihan ya. Jadi berlebihan, nggak perlu kok. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Vita, Dr. Devina. Sudah waktunya kita untuk melakukan sesi pertama ini dari Muslimah Creative Screen Test. Terima kasih banyak untuk Scat Lovers yang juga menyaksikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk CIMB Niaga Syariah sebagai official band. Dan jangan lupa jika Scat Lovers ingin berdonasi, masih bisa melalui QR yang tertera di layar. Acara ini juga masih akan berlangsung sampai tanggal 10 Mei 2020 melalui YouTube channel Scarf Media. Ini gratis. Setelah ini juga masih ada masih ada lagi topik-topik menarik yang bisa Scarf Lovers ikuti. Tidak lupa saya juga ingin menyebutkan beberapa pihak. Tadi selain official brand partner CIMB Niaga Syariah, terima kasih juga untuk official beauty partner Milk Cosmetic dan official donation partner Dompet Duafa. Baik, Dr. Vita, Dr. Davina, kita pamit sama Scarf Lovers ya. Terima kasih banyak ya dok. Terima kasih Mbak Adel, Dr. Kita kembalikan ke atensi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.